Ibu, Bu, dari jam berapa ini kumpul? Setengah satu. Ada yang dari subuh, yang mana yang dari subuh? Yang duduk dari setengah satu, rawian udah, ratiban udah, pembukaan udah, dari saya. Sudah berapa puluh kali ganti posisi duduk? Nggak kehitung saking banyaknya ya. Mudah-mudahan insya Allah dari awal saya ceramah sampai akhir insya Allah sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 4 ya? Jangan ada yang ganti posisi duduk ya Bu ya. Boleh mangga, silahkan. Saya mulai Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'ala al-ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah majelis ta'lim Masjid Kuba namanya Bu ya. Ini masuknya Pondok Kacang betul? Ibu-ibu para jamaah Masjid Kuba Pondok Kacang yang insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Wabil khusus para guru-guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidzah, pimpinan majelis ta'lim, ustazah Haja Ratna ya, kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Para ustazah-ustazah lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, para guru-guru, ibu RW, ibu RT yang hadir semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat. Mohon doain saya Bu. Ini ya Allah, qadarullah 2 hari ini saya lagi sakit. Tapi karena saya hari ini ada janji ya sama Bu Yuli, itu saya kontekannya di Masjid Kuba sama ibu-ibu, alhamdulillah pengen silaturahim, ternyata disembuhin sama Allah semalam. Dari malam Jumat saya sakit radang tenggorokan. Dari kemarin saya acara halal bihalal, rata-rata pembukaan suara habis, hilang suaranya. Saya bilang semalam ini kalau hilang bagaimana besok ngisi di Masjid Kuba, saya bilang. Ya Bu ya, masa iya pakai isyarat kita ceramah? Kemarin suara hilang 2 hari, sakit radang tenggorokan, nelen juga sakit, susah. Ya Allah, saya bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini sakit saya diampuni dosanya. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan sembuh hari Minggu. Kenapa? Karena Minggu saya ada janji sama orang Pondok Kacang. Ini alhamdulillah saya yakin gara-gara doa ibu-ibu yang soleha. Saya lihat yang hadir wajahnya bercahaya. Wajah-wajahnya hafal Quran semua. 30 juz ya Bu ya? Apa juz 30 ya? Tadi ustazah saya baca ayat dikit. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam innaka antal alimul. Hafal Quran orang sini. Biarpun yang diterusin ujungnya doang. Ibu, saya mau baca ayat Quran yang lain, tolong diterusin boleh? Mau ayat yang mana Bu? Yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Punten waji inalena anak kecil ge hafal itu. Kita cari yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Masya Allah, Ustazah bagaimana nggak hafal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, inatoina, tabat, kulhu, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu binas. Sholat tahajud itu lagi, duha itu lagi, makanya itu aja hafal ya. Makanya ibu-ibu sekalian, dulu saya pernah dapat pesan dari guru saya. Guru saya bilang kalau hafalan Quran kita pengen nambah, hafalan Quran kita pengen tetap terjaga, kuncinya sering ditakrir kalau lagi sholat. Karena sholat itu kan ada bagian di mana kita baca surah Quran. Maka yang dibaca jangan cuma kul nas aja. Kul wallahu ahad, tabat yada abi lahab. Panjang-panjang alhaqumut takasur. Itu salah satu cara biar hafalan kita lebih kuat. Kita nambah hafalan walaupun kita punya hafalan cuma 2-3 ayat, tapi kalau sering dibaca saat sholat, ini yang bikin hafalan kita kuat. Apa ibu-ibu contoh ngapalin surah Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil. Walaupun cuma 1 ayat tuh, tapi dibaca atau Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Emang hafalnya baru segitu? Ya, ini salah satu cara untuk menjaga hafalan. Maka yang hadir semua ibu-ibu rata-rata ini usianya berapa? 17. Saya sih lihat-lihatnya 17 kayaknya. Karena pakai jilbab semua. Ubannya nggak kelihatan ya Bu Haji ya. Ya usia nggak penting ustazah, yang penting semangatnya masih semangat anak muda. Yang kedua, badan kita sehat afiat dan umur kita dipakai buat kebaikan taat sama Allah Subhanahu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dikabarin ini pembukaan pengajian. Betul ya? Perdana setelah hari raya Idul Fitri. Kalau bahasa kitanya halal bihalal. Ini istilah halal bihalal cuman ada di Indonesia. Jadi kalau ibu nanti mau main-main terbang, saya pengen lebarannya di Mesir, saya pengen lebarannya di Australia, saya pengen lebarannya di Saudi Arabia sambil umroh. Boleh aja, yang penting ada duitnya. Ya. Kalau ibu 1 hari pengen lebaran di luar negeri, maka jangan berharap keadaan atau momentum lebaran di luar negeri itu sama kayak di Indonesia. Orang Indonesia lebarannya paling rame sama paling ribet. Kemarin sebelum lebaran yang dipikirin bukannya penutupan amal, ya Allah, lebaran udah dekat, Ramadan mau berakhir. Kira-kira puasa saya diterima apa enggak ya? Tarawih saya diterima apa enggak ya? Bacaan Quran saya hatam atau tidak ya? Banyak orang yang di 10 hari terakhir Ramadan, dia enggak fokus terhadap perkara amal ibadah. Fokusnya kemana? Persiapan hari raya Idul Fitri. Hordeng sama taplak meja motifnya menuju sana. Bahkan spray ganti yang baru. Keset ganti yang baru, piring beli yang baru semua, malu ada tahu. Bahkan baju aja harus kapelan laki bini. Kalau perlu 1 keluarga besar, Bu Haji. Betul ya? Kalau tahun-tahun lalu ada tema lebaran itu hijau toska. Ada pernah shimmer, bercahaya bener tuh. Kalau tahun kemarin itu coklat mahogani sama burgundi. Ibu-ibu apa kemarin? Hah? Warna hitam. Emang orang Indonesia paling ribet, tiap tahun ada tema tersendiri, betul ya?
Maka sekali lagi halal bihalal ini jadi momentum muhasabah diri ya Allah. Ini halal bihalal nih, kita ketemu kumpul. Kita pertama datang halal bihalal sebagai momentum wujud tasyakur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya diizinin Ramadan 30 hari full umur saya sampai. Lebaran saya bisa kumpul keluarga. Ngaji pembukaan saya bisa datang lagi. Kalau bukan nikmat panjang umur dari Allah, saya nggak bakal nyampe hari ini ya Allah. Makanya tasyakur bin ni'mah ini poin yang pertama daripada momentum halal bihalal. Idul Fitri di luar negeri nggak ada yang namanya pakai baju baru. Nggak ada yang namanya bagi-bagi ampau lah kita. Kadang-kadang anak bayi dia udah diajarin minta ampau. Nangis minta ampau. Allahu Akbar, itu bukan tradisi sebenarnya yang punya dalil ya ibu-ibu ya. Ampau itu cuman seru-seruan aja. Jadi kalau kagak dikasih ampau jangan ngambek. Ini kagak dikasih ampau, emang dia mau bakhil bener. Kita main bawa anak ke rumah dia kagak diamplopin tuh pulang. Ya Allah ya Rahman, memang tidak ada dasarnya. Karena hari raya Idul Fitri itu identik dengan, ibu-ibu tolong diingat-ingat, identik dengan musofahah. Apa bu? Musofahah itu berasal dari kata as-sofhu. Apa makna as-sofhu? As-sofhu ini maknanya saling maaf memaafkan, ridho meridhoi, hapus menghapuskan. Itu poin penting dari halal bihalal hari raya Idul Fitri. Jadi ibu-ibu ketemu ini momentumnya masih Idul Fitri. Halal bihalal, jangan ngarep nanti ada yang bawa ampau apa enggak ya. Nanti ada yang ngasih ini apa enggak ya, ada yang bawa kue lebaran apa enggak ya. Bukan itu momentumnya. Karena as-sofhu pertama kita jadi muhasabah renungan diri ya Allah. Saya nyampe ke hari ini, kira-kira dosa saya sudah diampuni apa belum? Amal saya diterima atau tidak? Karena dalam Al-Quran sudah sangat jelas, para bunda sekalian, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Orang yang berhasil melewati 30 hari bulan Ramadan bukan mereka yang berhasil punya baju baru, sepatu baru, kue baru, ya, kemudian ampaunya, THR-nya paling banyak, bukan. Tapi siapa mereka? Mereka yang dapat gelar tatapmu. Biar kita nggak punya gelar sarjana, ada yang SAG, MPD, MH, MAG, SH dan lain sebagainya. Cukup kita punya gelar dari Allah. Apa gelar dari Allahnya? ST, sarjana takwa. Amin ya Rabbal. Insya Allah yang hadir nih sarjana semua. Sarjana apa bu? Sarjana takwa. ST, la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Bagaimana ciri orang bertakwa selepas hari Ramadan, selepas hari raya Idul Fitri? Yaitu orang yang amalnya lebih baik atau dia istiqomah dari Ramadan sampai hari raya Idul Fitri. Bu, ada orang bangun malam gara-gara sahur doang. Betul? Ada orang baca Quran gara-gara bulan Ramadan doang. Ada orang puasa gara-gara Ramadan doang. Ini banyak orang yang selepas Ramadan sholat malamnya kagak lagi. Bangun sahur kagak pernah. Puasa sunnah kagak pernah. Qurannya ditinggalin, dilupain, dimasukin ke lemari, kagak pernah dipegang. Sedekahnya jarang. Apa dia bilang? Biarin aja Ramadannya udah habis. Karena banyak orang yang menganggap Allah itu cuma ada di bulan Ramadan. Makanya solehnya bulan Ramadan doang. Jadi orang benernya bulan Ramadan doang. Kalau kagak ada bulan Ramadan, kembali lagi bukan soleh, jadi orang toleh.
Ini beda kata tapi maknanya luar biasa. Ya, soleh artinya baik, toleh artinya durhaka. Ujuk-ujuk ada orang pakaiannya terbuka, pakai baju you can select go. Begitu hari pertama diumumin, alhamdulillah ibu-ibu, tanggal 1 Ramadan jatuh besok hari Sabtu kata pemerintah. Yang tadinya pakai baju terbuka, begitu hari pertama Ramadan dia pakai pakaian tertutup. 30 hari full dia pakai jilbab, pakaian tertutup, bagus. Tapi yang sulit istiqomahnya. Ada yang selepas Ramadan baju tertutupnya dibuka lagi, pakaian seksinya kembali lagi, berarti dia cuma soleh di bulan Ramadan karena dia anggap Allah tuh cuma ada di bulan Ramadan. Sedekah dia ngasih orang, berbagi takjil cuma bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan, pelitnya, meregehesenya, bakhilnya luar biasa. Ya Allah, pelit, medit, buntut kasir, pantat kuning modelnya. Tapi kalau lagi Ramadan, solehnya bukan main. Wajib. Kenapa? Kan Ramadan bulannya berbagi katanya. Tapi kalau bulan Ramadan susah bener dimintain sedekah. Bu, ibu, sedekah sulit apa enggak? Berat apa enggak? Benar. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang kalau mau sedekah, ada 40 setan bergelantung di tangannya biar kagak jadi sedekah. Biasanya orang kalau mau sedekah ditahan sama setan, yang saking berat nih, maju mundur. Ada dimintain sedekah, diedarin kotak masjid, dia melihat ke tasnya, ada duit 100.000 sama 1.000, mana yang disedekahin? Berat berarti kan, bener kan ya? Ada duit 50.000 sama 5.000, mana yang diambil? Yang paling kecil. Itulah kenapa sedekah itu sulit, setannya banyak. Makanya ada orang yang mau sedekah kalau cuma bulan Ramadan. Sekali lagi, mari ibu-ibu sekalian yang saya cintai, kita ubah pandangan kita, anggaplah, bahkan harus kita anggap bahwa Allah itu adanya setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari. Jangan cuma nganggapnya di bulan Ramadan doang. Ada Allah ngawasin, makanya bulan Ramadan saya soleh. Kalau nggak bulan Ramadan jadi salah. Nah ini sulitnya istiqomah. Orang yang dapat gelar ST tadi adalah orang yang istiqomah setelah bulan suci Ramadan. Bangun malamnya dilanjut, puasa Senin Kamisnya lanjut, menutup auratnya dilanjut, baca Qur'annya dilanjut, dengerin tausiahnya dilanjut, nolongin orang berbagi dilanjut. Ini yang disebut orang yang bertakwa after Ramadan, setelah bulan suci Ramadan. Jadi satu, tasyakur, halal bihalal jadi momentum bersyukur sama Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Pertama, kata Imam Al-Ghazali, orang bersyukur itu lisannya gemar mengucap alhamdulillah walillahil alhamdulillah walillahil. Berapapun yang kita dapat, alhamdulillah. Suami ngasih belanja sehari 10 juta, kurang apa enggak? Kelebihan. Biasanya berapa emang? Ada yang ngasih sehari cuma 5 juta. Alhamdulillah. Kata ibu-ibu, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan jadi doa ya Bu ya. Ada yang sehari cuma dikasih 50.000. Alhamdulillah. Bahkan ada juga yang cuma dikasih 15.000. Makin lemes, alhamdulillah. Nih, ciri orang bersyukur lisannya gemar mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini adalah lisannya orang yang bersyukur. Dikasih apapun dia bersyukur, diberi yang banyak dia terima,
diberi yang sedikit juga dia terima. Tanda cirinya adalah wal qana'atu bil qalil. Maka orang yang bertakwa itu dia bukan cuma bersyukur dengan yang banyak, tapi dia juga bersyukur dengan yang sedikit. Sulit bersyukur dengan yang sedikit, sulit atau enggak? Dikasih banyak kita ngomong alhamdulillah gampang lah tadi. Suami ngasih 5 juta, mah 5 juta. Pokoknya 5 juta khusus buat mama. Jangan mama gunain buat belanja sayuran sama makanan, itu mah beda. 5 juta mama pakai buat belanja ke salon, main-main, silahkan khusus buat mama. Kira-kira jawaban kita apa? Alhamdulillah punya suami emang baik bener. Kalau punya suami model begitu, kalau belum mati jangan dikubur dulu. Ya Allah, sayang bener gitu ya Bu ya. Ada yang dikasih segitu, alhamdulillah ya. Tapi ketika suami kita nggak punya apa-apa, ngasih nafkahnya cuma sedikit, mah tolong 20.000 dicukup-cukupin buat makan sehari 3 kali. Yang dibeliin ujung-ujungnya sayur bayam 2 ikat, tempe ya ikan teri dah, orang arik sama tempe sama telur dadar dah. Sehari 3 kali cukup. Kenyang apa enggak? Bisa makan apa enggak? Tapi rasa menerimanya yang sulit. Ya Allah, kok cuma 20.000, mana lebihnya buat saya? Maka bersyukur dikala diberi yang sedikit itu sulit dibanding bersyukur dikala diberi yang banyak. Dan perempuan, saya sudah sering sampaikan di mana-mana ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bu, ini yang hadir rata-rata perempuan ya. Kita perempuan nih semuanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ittala'tu finnar, faro'aitu aktsara ahliha an-nisa." Suatu ketika saat peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi berangkat tuh ke langit ketujuh, mampir ke surga sama neraka. Ittala'tu finnar, faro'aitu aktsara ahliha an-nisa. Nabi ngelihat di dalam neraka kebanyakan penghuninya perempuan. Walaupun yang laki juga banyak. Kenapa kebanyakan penghuninya perempuan? Pertama, jumlah perempuan nanti di akhir zaman lebih banyak daripada laki-laki. 1 laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Makanya ibu-ibu yang punya suami bersyukur. Ada yang nggak punya suami, ada yang masih jadi perawan tua, ada yang jomblo, ada yang suaminya sudah wafat. Kita yang masih punya suami, alhamdulillah. Nanti bandingnya 1:50. Makanya itu kenapa nanti jumlah di neraka perempuan lebih banyak. Karena dari kapasitas jumlahnya saja perempuan nanti mengisi dunia lebih banyak. Yang kedua, kenapa perempuan lebih banyak di neraka? Sahabat nanya, 5 ya Rasulullah, kenapa perempuan kebanyakan di neraka? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena perempuan banyak yang selama hidupnya kurang bersyukur. 1, kurang bersyukur sama Rabbnya, Tuhannya, Allah. Terutama dengan apa yang udah diberi. Bagaimana cara kurang bersyukur kita sama Allah? Banyak perempuan-perempuan yang udah dikasih tubuh badan yang sempurna sama Allah, dia rubah ciptaan Allah. Sekarang udah dinormalisasi operasi plastik. Betul ya Bu Haji ya? Itu yang operasi hidungnya sama semua modelnya tuh. Wa ilaha illallah, pengen mancung tapi modelnya sama semua. Saya bilang Masya Allah. Padahal sebelum operasi mukanya punya karakter cantik. Kenapa? Ciptaan Allah. Udah dikasih hidung kecil, mungil, biar kagak mancung ya, cakep dah. Dari lahir Allah kasih udah proporsional, sempurna. Gara-gara punya duit, ngikut tren. Yang ketiga, kurang bersyukur. Pengen selalu cantik, tapi cantiknya merubah ciptaan Allah. Falayughayyirunna khalqallah. Karena buatan manusia nggak sesempurna buatan Allah. Abis operasi cantik, mancung, oh pede. Kenapa hidung saya mancung sekarang? Main bola sama temennya.
Bola baseball. Mencong tuh itu. Buatan siapa, Bu? Bukan buatan. Makanya yang dibuat sama Allah tuh udah paling sempurna. Kita perempuan pengen cantik, boleh. Kan fitrahnya perempuan begitu. Al-mar'ah kal mir'ah, perempuan itu nggak bisa jauh-jauh dari kaca sama cermin. Di rumah kaca banyak, di lemari ada kaca, di WC ada kaca. Ya bahkan pajangan rumah harus bisa buat ngaca. Di mobil ngaca, spion motor orang gitu ngaca. Di mana-mana ya Allah ya Rob. Karena perempuan ini pengennya dipuji cantik. Apalagi kalau yang muji suami sendiri, Masya Allah. Mama engkaulah bulan, engkaulah bintang. Gara-gara engkau abang banyak utang. Ibu ya, ya Allah ya Rob. Ini banyak yang merubah ciptaan Allah, menormalisasi, menghalalkan yang haram. Dosa apa enggak, Bu? Ada yang mengubah hidung, ada yang tanam bulu mata palsu, extension, ada yang sambung rambut, ada yang filler bibir. Tuh bibir udah Allah kasih proporsional, cakep dah. Dari kecil, dari lahir udah cakep. Dia karena dia merasa bibirnya kecil, dia pengen rubah bab Angelina Jolie. Artis Hollywood di filler bibirnya, ya Allah, gede bener kayak biji mede. Masya Allah. Ini nggak bersyukur dengan yang Allah ya Allah ya. Pipi udah Allah kasih cabi, tau nggak cabi orang sini? Berisi. Wah ilaha illallah, banyak dagingnya gitu ya Bu ya. Asal dicubit sama suami, demen bener lakinya mah enak bener nih pipinya. Tapi kita ngelihat ya Allah, cakep bener tuh pipinya tepos. Begitu ketawa, bola-bola di pipinya. Merah-merahan, datang ke salon kecantikan, dia suntik benang. Dia apa disebutnya tuh, ditirusin dan lain sebagainya. Selama merubah ciptaan Allah itu dosa. Tapi kalau treatment atau skincare yang tidak sampai merubah ciptaan Allah itu nggak dosa. Ibu pakai krim malam, krim siang. Ibu facial, ibu treatment, pakai vitamin atau itu mah halal. Tapi lihat juga kandungannya. Jangan cuma ikut-ikutan nyari yang apa kata orang bikin putih dan lain sebagainya. Udah, yang penting satu produknya halal. Yang kedua, nggak sampai merubah ciptaan. Ada orang pakai krim, apa janji krimnya? Memutihkan kulit dalam 30 hari. Kata yang pakai, gue agak putih-putih udah 30 hari. Maka jawabannya tidak ada skincare yang dapat memutihkan, adanya mencerah. Tetap aja kulit kita mah begitu, emang udah dari asalnya, cuman dicerahin doang. Makanya hati-hati Bu. Saya waktu itu ngobrol sama salah satu dokter kecantikan, ya, dokter estetik. Banyak sekarang kasus kanker kulit. Kanker kulit itu salah satu penyebab terbesarnya adalah skincare yang tidak sehat kandungannya. Jadi jangan cuman kemakan iklan, dah pakai ini katanya memutihkan, pakai ini katanya membuat kerutan di wajah hilang, pakai ini menarik wajah biar lebih kencang. Kemarin Allah yarham, kita doain mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ada artis senior baru meninggal, Titik Puspa ya. Berapa umurnya tuh Bu? 80? 57. 87 itu artis senior ya Bu Haji ya. Itu sempet waktu itu apa tarik benang ya di leher atau apa tuh, biar keriputnya hilang. Cuman tetep Bu, yang namanya usia mah nggak bisa bohong. Tua itu kan ada 3. Tua ada 3. Jadi tua ini adalah alamiah dari Allah. Kita cuma bilang alhamdulillah.
Setiap kita pasti tua, ada waktunya muda, ada waktunya tua. Mau dirubah gimana pun pasti nyampe ke umur yang tua. Ada tua pamor, ada tua umur, ada tua kejemur. Beda-beda nih, ya. Tua pamor itu ada yang masih muda, tapi dia punya jabatan, dia punya ilmu, dituakan, namanya tua pamor. Masih muda, tapi dituain, tua pamor. Ada tua umur, emang umurnya tua, ya. Apa namanya, mata udah mulai kabur, pipi udah mulai kendur, uban sudah mulai bertabur, giginya satu persatu mulai gugur, makannya tiap hari bubur gitu ya. Itu namanya tua umur, udah alamiah. Dan yang ketiga, tua kejemur. Ada yang masih muda tapi kelihatan tua, ya dia jemuran mulu tiap hari gitu ya. Ibaratnya, nah ini versi tua yang macam-macam. Cuman tua umur itu alamiah, dan sekali lagi kita bilang alhamdulillah, nggak apa-apa ya Allah, umur saya udah tua, tapi mudah-mudahan sisa umurnya dipakai buat ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi satu tadi, orang yang bersyukur kata Imam Al-Ghazali adalah mereka yang senantiasa lisannya nggak berhenti ngomong alhamdulillah, nggak ngebandingin diri kita sama orang, kan sulit ya Bu ya. Maka ketika kita lagi lihat nikmat orang lain, semua ibu-ibu saya pasti sering, ya Allah kalau lagi lihat nikmat orang, enak bener ya, bahagia bener ya, ih seneng bener kalau begitu ya. Buru-buru kita bilang alhamdulillah. Maka perkara dunia lihat yang di bawah, perkara akhirat lihat ke atas. Jangan kebalik, akhirat lihat ke bawah, dunia ke atas. Kita nenggok aja ke atas kalau dunia. Rumahnya tinggal, mobilnya baru, bajunya mahal, dan lain sebagainya. Lihat ke bawah, ya Allah. Alhamdulillah kemarin lebaran satu keluarga bisa beli baju, ya Allah. Biarpun belinya di Tanah Abang, biarpun belinya ya di lab TikTok ya Bu ya, yang lagi diskonan, tapi alhamdulillah pakai baju baru. Kesian yang gak kebeli baju sama sekali. Lihat ke bawah. Yang naik mobil, biarpun mobilnya bukan mobil mewah, dia buka kaca, alhamdulillah, alhamdulillah, biar mobil saya nggak mewah, tapi saya nggak kena hujan ya Allah. Kesian yang naik motor hujan-hujanan bawa anak kecil lagi. Kata yang naik motor pakai jas hujan, alhamdulillah. Kita mah masih naik motor, tinggal digas doang, nggak capek. Kesian yang naik sepeda, pegel kakinya kudu ngegoes. Kata yang naik sepeda, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih punya sepeda digoes. Kesian yang jalan kaki nggak punya apa-apa. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah kaki masih sehat bisa jalan. Kesian yang didorong pakai kursi. Kata yang pakai kursi roda, alhamdulillah masih bisa didorong kemana-mana. Kesian yang tiduran di tempat tidur aja. Kata yang di tempat tidur bilang, alhamdulillah masih hidup ya Allah. Kesian yang udah masuk ke dalam kubur. Ya Bu ya, kata yang dalam kubur, apaan? Kesian deh lo sendiri. Ini bentuk bersyukur kita. Jadi kalau kita merasa sedang tidak baik-baik saja, lihat lagi yang ke bawah. Itu insya Allah jadi penyembuh hati, obat hati. Lihat orang-orang yang di bawah kita dalam perkara duniawi, tapi dalam perkara ukhrawi, lihat yang di atas. Ya Allah, sedekah dia lebih banyak dari saya. Sholat dia lebih rajin dari saya. Menutup aurat dia lebih sempurna dari saya. Ngaji dia lebih rajin dari saya. Yang begini harus saya iriin boleh. Tapi kalau perkara dunia jangan diiriin, jangan suka ya dibuat penyakit hati. Ini ya. Jadi jangan lupa tiap hari bersyukur. Dan yang kedua ciri orang bersyukur kata Imam Al-Ghazali, kalau dia diberi nikmat
nikmatnya dipakai buat ibadah. Kenikmatan yang Allah berikan dipakai buat beramal sholih. Contoh, kita punya rezeki, maka pakailah rezeki kita untuk ibadah. Misal, ibu-ibu pernah iri sama orang yang kaya, ya Allah enak banget jadi orang kaya ya. Sekedar iri boleh, itu namanya ghibthah. Iri untuk memberikan motivasi. Tapi kalau iri mendoakan yang buruk itu nggak boleh. Enak banget jadi orang kaya nih tetangga, ya Allah enak bener baru beli mobil baru. Besok juga kecelakaan di tengah jalan. Dongki bener tuh, ya kan begitu. Kalau ada tetangga beli apa-apa kita yang panas dingin ya Bu ya. Tetangga beli mobil baru kita yang diangkut sama mobil ambulan. Tetangga beli kompor kita yang kepanasan. Tetangga masang AC kita yang tidurnya menggigil. Ini banyak yang penyakit hatinya luar biasa. Makanya iri dan kemudian mendoakan keburukan nggak boleh. Yang ada doanya buat kita balik. Tapi ketika iri dan jadi motivasi, boleh ya Allah enak ya jadi orang kaya. Kenapa? Ibadah terasa lebih nyaman. Punya sejadah bagus, mukenanya bagus. Kalau sholat ya Allah enak bener tuh sejadah, tebel bener, empuk bener. Pas dicium wangi, sholatnya ber-AC. Ini gambaran orang-orang yang sudah mapan ya Bu ya. Ya Allah enak ya Allah, boleh. Mudah-mudahan saya bisa begitu biar ibadah saya nanti lebih khusyuk. Boleh kita seperti itu jadi motivasi. Enak ya jadi orang kaya, kenapa? Bisa sedekah lebih banyak. Ngasih anak yatim, ngasih orang yang butuh, ya Allah. Saya mah gak bisa ngasih apa-apa, buat makan aja udah empot-empotan tiap hari ya Allah. Maka buat motivasi boleh, itu namanya ghibthah. Iri sama kenikmatan orang lain, tapi mendoakan kebaikan dan jadi motivasi buat diri kita, itu namanya ghibthah. Ya ibu-ibu sekalian ya, makanya punya nikmat dipakai buat ibadah. Ibu, yang harus kita utamakan bukan pakaian sehari-hari, tapi pakaian saat kita beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu ini pengen saya sampaikan di mana-mana. Saya sering kalau ke musola-musola, apalagi pom bensin mau sholat singgah di rest area atau masjid-masjid tertentu, ya Allah ya Rabb. Itu kadang-kadang mukenanya kagak keurus. Baunya kayak 6 bulan belum dicuci. Banyak bintik-bintiknya dan lain sebagainya. Padahal itu pakaian yang mau dipakai buat sholat. Ya mungkin karena di tempat umum. Jangan sampai kita di rumah demikian. Maka yang diutamain adalah bagaimana pakaian kita kalau ketemu Allah. Ketemu manusia kita pakai baju bagus, pakai parfum dan lain sebagainya. Mau sholat pakailah mukena terbaik. Bukan termahal, tapi terbaik, tersuci, terapi. Paling bagus ngadep Allah. Allah suka apa kata Al-Quran? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaikmu kalau setiap mau sholat. Jangan ketemu orang penting doang kita pakai baju, bahkan beli baju baru. Kalau bisa mukena seminggu sekali ganti. Itu namanya menjaga kesucian. Biar wangi. Kenapa? Pas sholat kita khusyuk. Allahu Akbar ya Allah. Adem bersih. Ini ada yang mukenanya baunya nauzubillah. Allah. Begitu sholat nahan nafas. Ya Allah ya Rahman, ini yang harus diutamakan adalah gunakan harta dan kenikmatan yang kita punya paling utamanya untuk wasilah ibadah kita kepada Allah. Ya, satu buat sholat, yang kedua buat ngaji, yang ketiga buat sedekah, yang keempat untuk berdandan cantik di hadapan suami. Ibadah apa enggak Bu? Ibu, menyenangkan hati suami ibadah enggak? Ibu tampil wangi depan suami ibadah enggak?
Tampil cantik ibadah apa enggak? Ibu kalau mau tidur pakai minyak wangi enggak? Pakai lipstick enggak? Kenapa enggak? Saya tanya sekali lagi, nyenengin hati suami ibadah apa enggak? Malahan kalau sebelum tidur bukan minyak wangi yang dipakai, balas nama koyo. Begitu dideketin, la ilaha illallah. Nih, punya nikmat lebih. Halo, Bu. Punya nikmat lebih, kita senengin suami yang mana mandang kita dia enak, nyium kita dia enak, tuh pahala buat kita istri. Maka pakai pakaian terbaik depan suami. Jadi perempuan solihah itu kalau di luar itu layaknya perempuan hadromut, ya, tertutup. Tapi kalau di dalam rumah jadilah perempuan Hollywood. Apa tuh perempuan Hollywood? Seterbuka-terbukanya. Depan suami ada orang kebalik, di luar terbuka, di dalam depan suami tertutup. La ilaha illallah. Padahal jangan kebalik, di luar layaknya wanita hadromut, di dalam layaknya wanita Hollywood. Pakai pakaian seterbuka-seterbukanya depan suami. Satu. Yang kedua, siapkan aroma terbaik. Jadi mau tidur pakai parfum dari rambut sampai ujung kaki. Bu, pulang dari sini siap? Siap? Mudah-mudahan ada rezekinya kebeli parfum, insya Allah. Ini juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita balik lagi satu, muhasabah. Momentum halal bihalal adalah waktunya muhasabah. Kita dikasih umur panjang, sehat badan, ya. Maka doa yang harus dibanyakin dari mulai sekarang adalah doa yang suka kita baca kemarin di bulan Rajab sama Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Karena ini belum bulan Rajab sama Sya'ban, cukup kita doa, Allahumma ballighna Ramadana. Allahumma ballighna Ramadana. Ya Allah, ini kebiasaan para sahabat Nabi. Dari mulai habis Ramadan berakhir, dia udah minta doa biar disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Karena banyak orang yang mengira, ini mohon maaf, Ramadan tahun ini dia nggak sempurna. Apa dia bilang? Udah ketemu lagi nanti Ramadan tahun depan. Ya Allah, sodako saya sedikit, udah ntar Ramadan tahun depan. Ya terawih saya nggak ketalar, nggak kejalanin, udah ntar Ramadan tahun depan. Iya kalau masih ada umurnya. Allahu a'lam bishawab, nggak tahu kita yang namanya umur. Tuh kemarin saya punya kawan, ya Allah, dia udah beli baju lebaran dari bulan Sya'ban. Bajunya kapelan, emang dia tukang baju, reseller baju. Suami istri sama anaknya bertiga kapelan. Dia nawarin ke saya, Peh, mau nggak nih Peh model terbaru? Saya bilang, ntar dah, saya mah nanya sama suami dulu. Saya gituin ya Bu ya. Dia bilang, saya udah nih buat sekeluarga, udah disiapin warnanya. Gak lama abis dia WA saya, berapa hari kemudian dia makan soto babat, darahnya tinggi, pembuluh darahnya pecah, pingsan, umurnya baru 29 tahun. Pingsan, dibawa ke dokter, dikirain pingsan biasa, gak sadar, masuk ICU, 3 minggu di ICU, gak sadar-sadar. Akhirnya dokter bilang, ini kayaknya udah gak ada memang. Dan gak bisa ditolong, begitu dilepas alat-alatnya meninggal dunia. Wafat. Pas wafatnya hari ketiga Ramadan. Allahu Akbar. Dan keadaannya dia baru punya anak bayi usia setahun. Udah mana nikahnya telat, punya anak, baru punya anak, baru gendong anak, baru nyusuin, baru kumpul sama suaminya. Ya Allah, qadarullah wa masya'a fa'al. Makanya jangan kita bilang ntar Ramadan tahun depan. Usia mah gak ada yang tahu urusan Allah.
Cuman yang harus kita lakukan isti'dadul yaumir rahil, mempersiapkan hari kematian dengan cara bertakwa. Eling, kalau bahasa orang sini diingat terus ibadah. Itu teman saya Bu, kemarin saya bolak-balik ICU karena emang sahabat saya sendiri waktu mondok pesantren. Saya bolak-balik, saya nengokin anaknya juga, ya Allah, itu nangis anaknya karena biasa minum ASI dari ibunya. Dia nyari emaknya kemana ini 3 minggu. Tiba-tiba gak ada sama neneknya, dia nangis tiap hari itu anak makan, gak mau apa, gak mau, ternyata Allah ambil ibu. Pada ini usia. Ya, makanya doa yang didawamin sama sahabat Nabi selepas hari raya Idul Fitri berakhir, mereka langsung doa lagi. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah. Sampein lagi saya ke Ramadan tahun depan, ya Allah. Sampein lagi Ramadan tahun depan buat saya, ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Nih halal bihalal jadi momentum muhasabah diri, tasyakur kepada Allah, dan yang terakhir adalah tadi musofah, as-sofhu. Ya Allah itu al-afu. Makanya kemarin Ramadan kita baca doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Bu ya, itu doa minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni kami, Engkau al-afu, Maha Pengampun. Ya, apakah al-afu ini adalah tingkatan paling tinggi? Ternyata di atas al-afu ada istilah as-sofhu. Ini berasal dari kata musofahah. Makanya halal bihalal kudu musofahah nanti di akhir. Apa itu as-sofhu? Kalau al-afu, saya kasih penjelasan begini ibu-ibu. Al-afu itu al-afu ya. Al-afu itu adalah ada orang punya dosa, kita maafin, tapi nggak kita lupain. Udah saya maafin, tapi sampai kapan pun nggak saya lupain. Ini biasanya bini ke suami. Perempuan itu makhluk yang mudah memaafkan, sulit melupakan. Kalau laki-laki mudah melupakan, sulit maafin. Kalau suami udah marah, dia maafinnya sulit. Logikanya jalan, ditimbang-timbang lagi. Tapi ngelupainnya cepet, dia nggak dendaman, itu laki. Tapi kalau perempuan dendaman, kesalahan suami 15 tahun yang lalu dia masih ingat. Mau tidur, abang ingat nggak 15 tahun yang lalu? Kata suaminya, yang mana mah? Jangankan itu mah, tanggal lahir anak-anak aja papa nggak ada yang ingat. Betul ya Bu ya? Kan suami itu, laki-laki itu lebih cepat pelupa dibandingkan perempuan, apalagi momentum-momentum tertentu. Ya. Nah al-afu ini dia udah maafin tapi nggak ngelupain. Ada orang bikin salah sama kita, kita bilang udah saya maafin, maaf-maafan nih, halal bihalal nih. Maafin ya, cepik-cepiki, maafin ya, baru ketemu maafin, tapi dalam hati gue nggak lupain, tetap kesalahan lu yang kemarin tuh. Iya gue maafin, tapi gue dongkol bener sama kelakuan lu yang kemarin. Itu namanya al-afu. Kita nulis, ibu-ibu melihat ini Bu, ini saya lupa sebutin tadi, akhir aja ya. Ini yang tadi yang terhormat, saya mohon izin, mohon maaf ya. Ntar kita sebutin nanti di awal ya Ustazah ya. Ini ada tulisan ibu-ibu lihat. Ini kertas kan Bu? Warnanya apa Bu? Putih. Tulisannya warnanya apa? Biru. Biru. Ini pulpen kudu dihapus pakai apa? Tip X. Kalau pensil baru bisanya pakai menghapus. Ini kalau dihapus pakai tip X ada bekas apa enggak? Bekas putih-putih. Kira-kira bakal putih kayak gini lagi enggak? Itu namanya al-afu. Memaafkan tapi masih ada bekas nggak sukanya. Tapi as-sofhu yang ini. As-sofhu itu dia memaafkan dan bukan menghapus kesalahan orang lain yang masih membekas, tapi dia membuka lembaran yang baru. Belum ada tulisan, nggak perlu ada yang dihapus, dia buka lembaran baru, dia bilang nggak ada kesalahan apapun yang saya ingin. Karena hati saya sudah ikhlas memaafkan. Itu namanya as-sofhu.
Tapi minimal al-afu saja sudah mulia. Walaupun masih keinget dongkol tadi, tetap aja gue mah nggak gue lupa tuh model mukanya kalau dengki sama gue begitu. Gue nggak lupain dah fitnah dia sama gue begitu. Ya, namanya manusia ingat wajar. Yang penting dia sudah belajar untuk memaafkan. Tapi tingkatan paling tinggi asok, kembali putih. Makanya Idul Fitri kembali suci. Karena membuka lembaran baru, nggak ingat lagi kesalahan orang, sulit. Al-afu dan asok. Kita kira-kira tingkatannya yang mana? Yang mana Bu Haji? Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah asokku sudah di tingkatannya ya. Udah nggak dendam lagi sama orang. Nanti kalau salam-salaman ikhlas apa enggak? Ridho apa enggak? Jangan ada lagi dipikir-pikir dendam yang kemarin-kemarin. Kita hapus semuanya, kita buka lembaran yang baru. Maka ini ajang musafahah, saling memaafkan, saling minta ridho, saling menghapus kesalahan, dan insya Allah saling mendoakan yang baik-baik. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 3 poin tadi menjadi point of view, dasar poin atau dasar inti daripada acara halal bihalal. Yang pertama, momentum muhasabah, bagaimana kita mengingat kematian, minta disampaikan lagi ke bulan suci Ramadan, dan menggunakan waktu kita setelah Ramadan untuk beramal solih dan mengistiqomahkan amal yang pernah dilakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, momentum tasyakur, bersyukur kepada Allah dikasih sehat afiat, panjang umur, dan jangan lupa syukurnya direalisasikan, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tindakan ataupun ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga, halal bihalal adalah ajang saling memaafkan, saling meridhai, memutus tali yang pernah putus. Silaturahim kepada orang yang memutuskan itu luar biasa. Kalau silaturahim kepada orang yang menyambung juga itu sudah biasa. Paham gak ibu-ibu? Ada orang baik hubungannya sama kita silaturahim maaf-maafan, biasa apa enggak? Tapi ada yang musuh bebuyutan sama kita. Kalau jalan lengos, kita balikin lagi. Pernah nggak gitu? Ada nggak? Ada aja Bu Haji ya. Ya Allah, kalau baru ketemu di gang, si itu, udah mau lewat situ. Ada dia. Ya Allah ya Rahman, ini jadi ajangnya maaf-maafan. Silman qata'aka, kata Nabi, wa'fu amman zalamaka, maafin yang zolimi kamu, sambung yang mutusin kamu. Dia nggak pernah nyapa kita sapa duluan, assalamualaikum. Kalau nggak dijawab dosa dia, yang penting udah kita mulai. Gitu, itu namanya menyambung tali yang terputus. Dan itu adalah makhluk yang paling mulia di momentum hari raya Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doain ya sehat afiat semua, Bapak Khairuddin selaku Ketua Yayasan Masjid Kuba, Bapak Haji Ihsan Hasibuan Ketua DKM Masjid Kuba, ada Ibu Ketua PKK RW 10 Ibu Seniawati ya, Ibu Ketua PKK RW 9 Ibu Haja Elis Wisdari, Ibu Ketua PKK RW 11 Ibu Haja Sarimana, Ibu-ibu Ketua RT 1 sampai RT 19 ini yang hadir ya. Kemudian guru-guru kita Ustazah Yunani, Ustazah Jumara, Ustazah Is Aminah, Ustazah Haja Yumena Salim, Ustazah Haja Martining Tias, para jamaah Masjid Kuba, ibu-ibu semua yang hadir, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, dijadikan anaknya soleh dan solihah, dan mudah-mudahan setiap niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan ini, bukan hanya Allah berikan keberkahan Syawal, tapi juga diberikan
kebaikan buat kita semua yang terus berusaha untuk memperbaiki diri dan amal ibadah kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabbit imanana wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa kathir arzaqana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Mughis wa aghithna faghfir lana dhunubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Terima kasih Ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum Ustazah, izin. Oh iya, izin.